Halo, balik lagi bareng gue Amitachi di Cumi Asin Cuit bersama Amitachi. Anak Tenang, ini bukan soal Ami. Siapa? Ini bukan cuma Ami doang. Oke. Kita mulai. Kita ulang ya. Sekarang Cumi Asin bukan cuma Ami. Oke, balik lagi bersama kami di Cumi Asin Cuit bersama kami, Anak Sinting. Sebenarnya mungkin kalau ngebahasin podcast tuh udah rame banget kan sekarang podcast kan. Tapi tak dulu, mengulang sebelumnya. Hmm. Cumi Asin itu apa sih? Nah, Cumi Asin itu tuh adalah sebuah podcast yang membahas sexual activity di kehidupan nyata. Itu yang sebelumnya. Oke. Kalau yang sekarang nih kira-kira gimana? Sekarang kayaknya kita ngebahas obrolan-obrolan sinting aja kali ya yang ada di daily kehidupan kita. Ringan ya. Lebih Lebih relate ringan. ke orang-orang gitu Betul. ya. Biar gak terlalu asin ya. Betul. Benar. Mungkin ganti cumi cabai hijau kali ya. Lama-lama lo buka warteg aja. Oke, di episode pertama ini kayaknya perlu banget deh kita ngebahas kan kita udah umur berapa umurnya? Saya 17-an kan? Benar. Ya belasan dan masih belia Belasan. kan? Iya kan? Ngebahas Tar dating dulu. apps. Kita mau langsung bahas. Terus bahas apa lagi? Emang mereka udah tahu kita siapa? Sorry, biasa gue pikir gue artis. Amitachi sebagai host Cumi Asin, perkenalkan dulu dong timnya. Oh iya Oke, benar. benar. Kan sekarang ini punya kita semua. Yes. Ini kan mengulang aja. Oh iya Setelah benar, itu benar. milik kita bersama. Oke. Oke, biar kita lebih akrab ya bersama sobat sinting kita. Perkenalkan diri. Boleh dari kiri silakan. Hah? Oh, dari kiri. Kiri ya sih? Ini kiri ya? Bener. Kiri kita. Maka alangkah baiknya dari yang lebih tua gak sih? 17 tahun masa tua sih? Dari mana coba? Halo, nama saya Firly. Kita tuh baru bikin ya sekarang ya, baru gabung lagi nih. Umurnya berapa sih, Fir? Dikasih tau nggak ya? Kasih tahu gak sih? Ya udah, umur gue 36 tahun. 2024 ini 36. Oke. Zodiak gue, nggak usah ya apa ya? Boleh, silakan. Boleh. Boleh. Zodiak gue Virgo. Perkenalkan, saya Galih, tinggal di Jakarta Selatan, berat badan 90, tinggi iya, 180, umur saya 33. Oh ini isi Kayak orang ya? casting ya. Iya. Zodiak saya hobinya. Virgo, hobi saya coli. Nah, kalau menurut gue Panji, 32 tahun. Zodiaknya apa sih? Gue Taurus. Nyeruduk ya, Wak. Nyeruduk. Diem dulu. Kalau udah kena tuh sasarannya, Nandu. Waduh. gitu langsung. Oke, gue Ami, umur gue 30 tahun. Langsung dipotong. Single. Ya, oke. Nggak semuanya. Zodiaknya apa? Leo. Oke. Zodiak. Gak, soalnya kenapa kita bahas zodiak kan sekarang tuh eranya zodiak banget cuy. Betul. Kan? Dikit-dikit zodiak ya Di kan? semua platform, mulai dari HRD, Yes. dating apps, Yes. pertemanan, tongkrongan, mabok, ngomongnya Zodiak. horoskop. Di antara ini semua kita bakal bahasnya soal apa? Dating apps. Di era digital. Gimana nih Mi soal era digital zaman sekarang soal dating apps? Works gak sih? Kalau ngomongin works nggak sih, pasti semua orang gini loh. Ada orang yang punya success story juga di dating apps. Maksud gue dia kenalan, pacaran, dan menikah itu ada dong. Benar, ada. Sih ada beberapa Ada. orang yang beruntung buat menemukan jodohnya di situ. Betul. Gitu loh. Tapi sebagai orang yang tidak beruntung, belum beruntung. Belum, jangan tidak. Pasti akan ada hasilnya nanti. Nanti. Belum Ya. kelihatan ya, belum. Tapi nggak kelihatan. tahu kapan. Gitu. Usaha aja dulu ya. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dating apps itu tuh kalau misalkan lo nyari pacar, menurut gue ya sebagai pengguna dating apps, itu zaman sekarang itu agak susah karena di bio-nya aja mostly itu udah pada nulis FWB-an aja biar satset. Yang paling hit sekarang ada Apa tuh? casual dates. Oke. Oh. Tuh refleks gue tuh kalau ada casual dates Di gue cuma bio-nya? pengen ngewe doang gitu. Oh. Kalau nggak ngopi gratis doang gitu. Pengalaman ya? Gratisin orang. Kalau dia kan cuma kopi gratis doang. Iya kan? Apa aja Pir yang udah gratis? Biasanya sih kamar gratis. Iya, pasti lo bilang lo cuma meet up aja ngopi. Tapi ya nggak sih casual dates. Satu lagi tadi lo bilang apa? FWB ya. FWB-an doang. Cuma di dating apps gue mungkin kita berbeda ya marketnya ya. Kalau di gue sih
Gue jarang menemukan yang tulisannya FWB. Judulnya udah casual dates, jadi kayak halus tapi menuju jelas. Gue pakai yang kuning juga. Nah, cuman gue udah di band. Gara-gara apa nih di bandnya, Be? Gue jualan tato. Oh, oke. Di sana tuh gak boleh jualan. Di Yes. dating apps tuh gak boleh jualan. Tapi kuning ada, Kuning ada. api ada tapi udah jarang. Oke. Jarang aktif lah. Gue kuning sih Ha. sama hijau. Line nearby. Salah satunya master teman saya. Nah, tapi unik juga ya, maksud gue kan kita mikir kan dating apps itu tuh kayak yang kuning api gitu doang kan yang paling famous. Ternyata Line Nearby itu juga banyak yang mempergunakan, tapi mostly itu buat hookup. Ya kan? Apakah benar Tergantung. seperti itu? Tergantung Gitu kita ya. tuh maintainnya gimana. Jadi mau ngapain nih gitu. Kadang-kadang suka ada yang nanya looking for apa gitu kan. Kalau misalnya kita pengen LTR, ya udah LTR. Kalau Line misalnya nearby. Kuning Line api tuh, nearby. kuning api aja deh pokoknya. Iya kayak Bumble, Api. Tinder, Coffee Ah. Meet Bagel, Oke Cupid. nah, kayak gitu. Itu buat hetero. Menurut gue sekarang itu micet itu tuh bukan buat cari Dating app ya, buat dating apps. Seperti yang kita semua udah tahu, Buat udah bukan hal jualan. lumrah ya. Buat jualan. Buat jualan. Terus yang sering ketipu juga tuh. Karena kalau gue baca-baca di berita, janjian micet. Salah satunya staff gue sih. Salah satu staff gue cerita. Kenalan di micet, terus bukan micet dia, Badu. Dan itu kayak baru 1-2 tahun lalu ketemuan di Badu, ketemuan lah nih. Kayaknya di Gedang gue rasa. Cuman perkara ketemu, minum kopi doang, hilang motor NMAX, lo bayangin. Oh my god. Dali-dalinya Ini gue apa? ketawa Boleh jatuh pinjam ya. dulu nggak motornya? Bentar. Oke. Dilalanya, Dikasih semua kuncinya. tuh karena habis hujan, di dalam joknya dia tuh ada dompet, STNK, semua ditaruh di situ. Lolos terus, udah hilang. 15 menit kemudian dia baru sadar, kok ngapain ya? Kok dia minjem motor gue kasih-kasih aja ya? Gitu. Kirain baru sadar kok nggak balik-balik, ternyata dia baru sadar dari Baru halusinasinya sadar. dia itu. Tuh. Parah sih. Kita berempat sebagai korban loh, bukan korban. Pengguna, Penggelut ya yang kan? mendalami semua statistik yang ada di situ. Kita mulai dari teman kita deh yang berdarah Sumatera, berumur 30, bergender wanita, yang selalu dituntut untuk menikah. Sehingga mengaplikasikan semua foto dia di jejaring sosial itu. Ada hasilnya nggak sih, Nyet? Nggak ada. Bukannya gara fokusnya belum jualan. ada. Oh belum ada. Mungkin ini kali ya. Kadang-kadang tuh ya menurut gue, ini gue pengen nih download dating apps buat nyari pacar. Setelah ada yang kenalan sama gue jadi nggak pengen punya pacar, ngerti nggak sih? Kenapa Maksud tuh? kayak gitu. Intinya kesepian doang, kenalan doang gitu ya. Kalau Nambah kesepian, teman, enggak. bukan reason buat kalau gue nya ya. Kan setiap manusia tuh pasti punya kebutuhan ya, kebutuhan berkomunikasi contohnya gitu kan, atau kebutuhan buat ngopi bareng gitu kalau gue lagi bosan sama mereka gitu kan. Emang pernah bosan? Cuman Tidak ya, mungkin yang tadi bajingan. gue bilang pick up line orang tuh di Ya. dating apps tuh udah beda kak. Mungkin di awal-awal kita pakai dating apps itu tuh lebih enak, lo lebih ke filter gitu lo buat ketemu orang. Terus sekarang juga banyak catfish. Ya. Terus banyak yang penipuan itu bukan dalam bentuk uang doang ya. Jadi kayak dia pakai fake account atau dia kayak berpura-pura menjadi orang lain terus chat-chatan sama lo. Ya pakai foto orang. Bener. Iya. Kan kayak anjing ganteng banget nih yang match sama gue gitu kan. Misalkan ternyata palsu. Oh, kayak pengalaman lo juga ya, Pir? Oh, ganteng banget nih. Aslinya? Aslinya, ya, kok botak gitu. Enggak, gue nggak pernah. Karena gue selalu nunjukin diri gue seperti ini gitu. Jadi nggak pernah gue tutupin tuh enggak. Sorry. Tapi lo nyerah nggak main dating apps nih? Gue nggak nyerah dong tentunya Sampai karena menyimpan orang ya biar bisa download Bumble. nah, jadi kan emang gue udah nggak bisa download Bumble gara-gara ternyata tuh kalau misalkan lo main dating apps tuh kan lo nggak bisa jualan. Ya. Maksudnya jualan beneran ya. Kayak lo transaksi deh di situ kayak transaksi. Kebetulan gue jualan tato jadi kayak gue transaksi tato itu bisa di-report sama orang. Karena kan pasti orang kesel ya niatnya pengen kenalan sama lo malah jualan tato. produk lo Ya, gitu. Bagus lo sangka aneh-aneh anjing. Tapi kayaknya aneh-aneh gak ada yang kayak gue deh. lebih gak di band. Iya. Bisa dikembang biakan. Iya. Oke nih. Dipupuk langsung nih, makanya banyak tuh sekarang di sana. Iya, tapi kan spek gue kan bukan spek aneh-aneh. Oh iya, Sosialita. apa? Oke, baik. Hermes mana Hermes? Mana Hermes gue? Panji.
gue gimana ya dating apps? Jujur gue makanya on off sih. Ya kan on off karena apa? Karena kalau misalnya gue tipikal ya kalau misalnya emang udah nemu orang yang diajak ngobrol, Satu terus gitu ya? satu, iya bener satu doang. Terus ya udah gue jadi kayak males buka si dating app itu lagi. Ini yang jarang nih gue temuin yang kayak gini nih. Gue juga kayak gitu. Masa Oke, sih? iya, percaya sekali ya pemirsa. Jadi kayak gitu, tapi terus ketika once itu nggak works dengan satu orang itu tadi, jadi kayak ada malesnya lagi, jadi harus Oh takut gagal Balik lagi, lagi, gitu ya kayak bener. males mulai Kayak kayak gitu. hai kenalan betul gimana, betul gitu ya. itu yang part yang paling gue males kayak kenalan lagi sama orang, say hi, perkenalan diri gitu gue males. Jadi yang gue lakukan sekarang adalah memaintain yang sudah ada di kontak kayak gitu. Barangkali pada saat itu emang belum tepat nih waktunya. Bisa gitu. aja, bener-bener. Dicoba lagi ya, Betul, try again ya. betul. Tapi kalau udah nggak ada ya udah buka lagi aja. Buat anak kok coba-coba. Buat diri sendiri dicoba-coba nggak apa-apa dong, ya nggak sih? Karena kalau nggak nyoba nggak tahu rasanya. Oke benar. Coba. Gigih ya, berarti digigih orangnya ya. Berarti lo gak nyerah juga dong? Ulet. Enggak dong. Ulet ya. Kita dituntut agar tidak mudah menyerah Galih di kehidupan ini. Oke, termasuk mencari pasangan hidup ya. Iya benar. Bener. That's why sekarang kan era digital sebenarnya mempermudah. Terus kalau misalkan lo udah males main dating apps ya, menurut gue cara satu-satunya juga hai-haiin orang di DM aja. Iya benar. Itu lebih works menurut gue ya. Kasus gue lebih works. Jadi kayak karena dating apps memang orangnya kayak terlalu random, terlalu kadang-kadang kan kayak kita nggak tahu tuh validasinya orang beneran atau enggak. Gitu kan pakai foto asli atau enggak. Nah, pakai DM Instagram itu lebih valid menurut gue. Iya. Jadi kita bisa scan dari kayak story-nya dulu, Betul. foto-fotonya dia yang lain, Lebih real lah tag-tagannya ya, dia, lebih- bener. Gitu. Jadi Tapi di kayak story dia pasti mukanya muka dia kan. Betul, jadi kayak posting yes. gitu. Jadi kalau yang menarik nih langsung kayak hai gitu. Gimana Gal? Gue dating apps. Apa itu dating apps? Alah. Gue juga salah satu pejuang dating apps. Sekarang sih udah nggak main ya. Kebetulan lagi ada cantolan. Cuman rasa ingin main ada. Sebenarnya bukan buat nyari pengganti, kayak cuman buat kayak Ami bilang gak sih, kayak buat ngobrol apa. Bener. Tapi kalau pengalaman sebelumnya dibilang berhasil tentu tidak. Kalau enggak saya nggak akan diajak ngobrol di sini. Saya punya Bumble, punya Tinder, punya semua line apa juga. Gue nggak tahu ya muka gue tuh bomsek apa ya, muka anjing banget. Setiap orang yang ngajak ngechat pasti ngajak Muka ngobrol doang. fuckboy gitu ya. Oh. Ngajak-ngajak ngepak doang. Iya, ngajak ngepak doang gitu. Terus gue yang kayak kebetulan kan gue termasuk orang yang konservatif ya. Virgin nih pori-porinya. Kadang ada yang gue ladenin kalau ya oke banget gitu. Tapi kalau enggak ya udah aja. Cuma kalau kembali lagi ke awal, kalau misalnya di awal bio-nya udah casual dates, gue ntar dulu sih, karena udah pernah kena satu di roasting 3 bulan kita dibilang sparknya udah hilang. Cerita kita. Gue gak ngerti spark itu sparkboard apa Senayan nih? pak kayak Padahal itu udah 3 bulan ya. 3 bulan. Itu gue kenal dari dating apps. Itu salah satu bukan momentum ya, pengalaman gue dari dating apps, kenal orang, termaintain, masuk ke semua lini pertemanan gue, ke semua tongkrongan gue, itu tergagal juga. Apakah gue harus kembali ke zaman dulu? Yang Gimana surat-suratan. Bukan dong, bajingan. Kalau belum kenal mau suratan sama siapa? Ya lu suratin aja. Siapa? Lu suratin aja. asal kiri maaf. Asal kiri. Sahabat Pakai pena botol di jatuhnya. laut. Iya. Oh, pakai botol di laut gua pernah anjing. Anjing. Serius. Terus ada yang Terus ada. Ya enggak lah bodoh. cumi. Bodoh. Iya nggak? Bodoh apa? Bego. Bodoh. Dia sampai mana tuh gue babi? Iya. Oh jadi Balik ke Apa zaman gua harus dulu. balik ke zaman dulu. Nah, Gue di coffee shop, ada yang gue incer, kasih nomor di itu, minta orang tertulis terus kirim. So, harus Oh. gitu. Tapi somehow mungkin pakai cara kayak gitu tuh untuk anak-anak sekarang akan lebih sweet gitu nggak sih? kadang suka kayak gitu Nah, bener. nggak ngerti sih gue. Iya. Gimana? Karena kebetulan kita bukan anak umur sekarang ya. Iya sih bener. Dan Jadi yang kita agak- cari iya, juga bukan yang anak betul. sekarang juga kan. Tapi kadang-kadang bisa bikin nostalgia tuh kalau kayak gitu kayak Bener, kok bener. kayak dulu lagi nih gitu. Surat menyurat ya. Sempet nyoba sih. Kembali ke masa gue yang dulu. Oke. Dibales sih.
Tapi ya itu dia si 3 bulan itu. Iya. Udah nyoba segala cara padahal itu ya. Oh, betul. Padahal udah spek gue banget nih gitu. Udah wah investasi udah oke lah. Jadi yang dipetik nggak usah Mangganya. PDKT lama-lama kan. Langsung aja set jadian yuk gitu. Aduh. Kayak gitu ya biasanya ya Firly? Kayak gitu biasanya? Iya benar. Enggak juga sih. Gue lebih bertele-tele lagi dibanding dia. Iya kalau gue tuh kan bridgingnya lama. Kalau Ami tuh selalu ngeledekin gue. Bridging lo lama anjing, langsung aja nggak bisa nyet. Itu gimana Pir? Iya, Firly. Belum dapet juga sih habis sekarang. Dan itu orang pasti ada lah. Ini kan dari gitu. Ami, Nah. oke Cupid, Bumble, Panji, Bumble, Tinder. Lu boleh nggak sih ceritain di Line Nearby gimana? Line Nearby ya, Line Nearby ya seperti biasa lah ya. Setiap gue kemana pasti gue kayak buka Line Nearby. Terus gue lihat nih ada yang oke nggak nih gitu. Ya kalau misalnya ada yang oke pasti gue add gitu kan. Ya usaha ya nggak sih. Terus ada juga yang nge-add gue. Kalau misalnya yang nge-add gue oke, menurut gue ya gue approve dong ya. Udah gitu ya biasalah kayak hi thanks gitu kan. Thanks ya buat add apa gitu ya bahasa basi. Jadul banget ya. Nah kalau gue mau old school banget kayak. Tapi kalau di Line Nearby kenal. itu kan nggak ada bio-nya. Gue suka kadang-kadang suka. Malah kadang-kadang yang mukanya ketutupan dikit tapi kelihatannya oke, suka gue sapa. Abis itu lo gabung ya. Iya bener. Iya pernah tuh gue juga dan Line Nearby ya. Coba ceritain Tiba-tiba dong. nih ya. Di fotonya itu dia tutupin mukanya atasnya nih pakai awan, ya kan? Iya. Oke. Mata nih. Nah, next udah tuh kenalan tuh ya, udah gue add, kenalan. Terus chatting, gue nanya, lagi apa? Pap dong. Nah, gue minta pap kan. Pas di pap dia pakai masker. Udah tuh, alasnya kebuka. Emang gue aja kali ya ada ide aja gitu kayak, wah kebetulan nih yang satu atasnya kebuka, yang satu bawahnya kebuka. Gue gabungin itu. Jadi sebuah wajah. Jadi sebuah wajah yang, oh mukanya kayak gini. Oke. Berarti kita semua di tahap yang sama ya guys. Ya tahap berusaha. Usaha belum ada hasil. Cuma kalau gue kadang di tengah malam buta ini, gue suka mikir gini nih. Gue dideketin sama orang, kalau nggak sakjil, mental, kurang kasih sayang, problematik, adik aja ulahnya. Kayaknya sih Gal sudah bersyukur deh. Lo gak sih? Dapatnya bermasalah semua gitu. Jadi kayak untung gue gak ada di posisi dia, untung gak ada. Jadi hidupnya dia untung. Iya gak sih? Jadi gini, lo biar pada nggak bingung, kita semua ini kita tuh sahabatan, jadi satu sama lain cerita tainya tuh udah pada tahu. Iya. Jadi ya sorry banget kalau lo nggak relate, tapi nanti lo akan relate kalau lo ikutin kita terus. Makanya ikutin terus ya. Subscribe. Ada kan yang lo, ini misalkan lo ketemu nih sama orang dari dating apps, udah match, udah apa segala macam. Kalau Gali kan tadi kayak udah 3 bulan, aduh nggak ada sparknya gitu kan. Ini yang tainya nih kalau lo udah dekat sama orang dan lo baru tahu dia laki orang, gimana itu? Susah juga sih sebenarnya. Kalau gue, Kalau gue lanjut. gue tinggal sih. Iya, iya. iyalah. Gak boleh. Iyalah, Nggak boleh. pasti lah kita harus ninggalin, nggak boleh sama laki orang tuh nggak boleh. Kalian bisa nilai ini kebenarannya udah berapa persen? Apa sih? Gue pernah juga ada pengalaman kalau kalian cuma 3 bulan, gue udah hampir kayak 6 bulan lebih. Kayak gitu, kenalan, ngobrol, sempat kerja bareng juga, sempat satu kantor gitulah. Yaudah gitu, setelah udah gak satu kantor, ternyata dia ini pacaran sama orang lain. Itu pacarannya itu setelah deket sama lo apa sebelum deket sama lo? Lagi dekat. Lagi deket, posisinya lagi deket. Oh jadi pas lagi deket tadinya dia single, Yes. terus dia tuh pacaran sama orang. Betul. Oke. Kayak Itu lo gitu. sempet kurus kan abis itu, Ji? Apa? Sempet kurus kan? Si abis pernah itu? gue kurus. Berarti sering banget orang-orang itu kenal dianggurin. Tapi kenapa orang-orang yang lain kenal bisa kawin? Nah itu salah satu contoh yang berhasil. Salah gitu. Success story. Salah satu Iya. teman gue itu yang nikah di Bandung. Iya itu kan Dating apps loh. Ada success story juga. Exactly. Cuman but why? Kalau gue sih ngerasa ya mungkin secara visual nih ya bentuk kita analisa nih orang-orang yang merit sukses gitu-gitu, sukses success story-nya kan tuh kayak kok kayak kalian kayak lovebird banget gitu-gitu kan. Cuman kalau di gue pribadi, gue ngerasa orang kalau udah ngelihat visual gue tuh kayak ya pasti main-main doang nih. Jadi entah apa energinya emang gitu atau kita harus gimana dulu, gue nggak ngerti. Tapi emang ya main dating apps cuma bisa sampai lo ketemu orangnya. Sampai kapan?
era digital ini kan terus berkembang nih. Betul. Berarti kan dari Bumble. Awalnya dari Tinder keluar Bumble keluar ntar apa OkCupid kan udah lama banget tuh. Berkembang terus. Berarti manusia ini dari satu pindah terus. Iya. Isinya sama aja Betul. dong. Gue pernah berkali-kali match sama orang Orang Di ingat platform nggak? yang berbeda. di platform yang berbeda. Orang ingat nggak? Ingat. Cuman kita karena nggak pernah ketemu kan, maksudnya nggak semua orang kita temuin ya. Jadi Betul. kayak yang kita match lo gitu. Ini si anjing ini kemarin nggak swipe-swipein gue kayak, wah anjing kenapa, sorry ya. Tapi kenapa, ya Allah gitu kan. Jadi gimana ya, kurang gitu kan maksud gue. Di umur 30, 32, 33, 36. Harapan lo main dating apps sampai kapan? Dan akan fokus di dating apps aja? Only? Enggak sih, kayaknya. Beralih ke Instagram, termasuk dating app nggak? Itu bukan dating app, tapi Ya, itu tapi Tapi kan gue pernah lo diajak online, kenalan Kak. sama orang dari LinkedIn. Dia ngechat gue sampai syok. Gue bilang nih jejaring pencari kerja atau pencari Jodoh. bukan. karena itu lebih jelas Fuck di situ, BO. kan. Oh, fuck Ya kan? buddy. Jelas kerjaannya Lebih jelas, apa, bener. kerja di mana, penghasilannya bisa dikasih lihat. Tapi- Fotonya lebih kelihatan. lebih kelihatan, Justru benar. mungkin Tapi- hasilnya oke nggak? Enggak gue temuin. bukan tipe lu juga kali. Bukan. Nah, ya udah. Perfecto. Cuman gue mikir kayak, men lo nggak bisa ngelihat lahan gitu maksud gue. Dari sih buat cari jodoh di mana aja bisa ya kak ya. Bener, Menurut iya. gue kayak di apa sih Line Nearby itu kan sebenarnya bukan dating app, tapi Betul. Dipergunakan seperti itu. Telegram. Telegram aja Telegram ada bisa. Nearby-nya juga tuh. Bisa Buat sharing juga. porn juga kan. Iya. ke situ juga, Pakai anjing. apapun itu di film semua. Gue sih film. Twitter aja cukup sih. Twitter pun X aja tuh udah X, bisa. X, Udah X, bisa sorry, dia. sorry. Udah bisa. Ini tuh kayak ini ya, orang-orang depres. Kayak ada kesempatan apa lagi iya, yang baru. bukan depres, justru kita tuh kayak terobosan-terobosan baru nih, apa nih yang bisa nih gitu. Dia, Oh, dari kolom Iya kan? komentar juga bisa cuy. Nah, karena begitu, jangan itu Shopee. Ada tuh yang komen bisa di add. Itu kan pengalaman dari kita ya. Since ini episode pertama kita, gue pengen tahu deh pengalaman kalian main dating apps. The worstnya, lo terburuknya pernah apa? Sebenarnya bukan buruk sih. Bukan Jadi- buruk di gue ya, Ah. buruk di orangnya. Oh, jadi lu yang bikin dating app terlihat buruk gitu, enggak? Bukan jadi gue memberikan memori yang buruk Ah, gitu. Oke. anjing. Jadi lu selalu dapet yang oke. Berarti dia nightmare ya, Fir. Iya, jangan ketemu dia please. Kalau lo sih, Gue apa ya? Patternnya hampir sama sih Gal selama gue pakai dating app. Pas itu sebenarnya perkenalan kita sih cukup singkat ya. Pas itu kayak ya udah kenal ngobrol, ketemu 2 minggu, terus kayak pada saat itu udah klop banget nih. Terus setelah itu mantannya datang pulang ke Jakarta gitu kan. Jakarta dia bilang katanya mau menyelesaikan semuanya dengan si mantannya itu tadi. yang belum selesai dong. Ternyata mereka balikan. Jadi make sure ya guys, dikelirin dulu, baru berhubungan lagi, kesian Betul. soalnya. Orang pada effort semuanya. Jadi Lo Fir? Enggak ada sih, alhamdulillah. Soalnya enggak jarang yang lama gitu. Sebentar doang, benar. tapi jujur sih gue menggunakan dating apps dulu sebelum umur 30. Tujuannya bukan nyari pacar, nyari teman. Jadi sekarang tuh kayak Temen luas kan ya, temen Temen, luas. temen. Banyak. Duh, tenggorokan gue gatel banget lagi. pengen ngucap ya. Saya kok udah lama nih gak punya pacar. Seru nih kayaknya punya pacar gitu. Makanya main Oke. dating apps lagi. Kalau gue body shaming sih. Setelah ketemu. Setelah ketemu. Ya, gue pasang foto gue. Cuma kan gue nggak pernah foto topless ya. Bisa melihat kalau gue ya berperut ya. Mungkin di mata dia. Serem dong kalau nggak berperut ya. Iya. Nggak Tahu tahu. Langsung paham gimana. Jadi pas ketemu dia bilang gini, ternyata kamu lebih bagus di foto ya daripada aslinya. Gue langsung diam, maksudnya gimana ya? Iya kalau di foto kok kayaknya lean gitu. Terus gue bilang, oh iya aslinya emang gini, di foto juga gini kok. Gua bilang, enggak bagusan di foto. Oh ya udah, lo ngopi sama foto gue aja, gue cabut begitu ya. Oh, udah sebut move. Terus ya habis lo mau ngapain? Iya, bener. Masa lo berdarah-darah nangis depan muka dia? Anjing dong lo gue. Emang gue tanya, dia seoke apa sih badannya? Kayak layaknya manusia lah kayak gue. Mungkin- Cuman gue gak nyangka aja mulutnya kayak dakjal gitu. Berarti next kalau misalnya itu bisa ditulis aja di bio, pengen yang badannya gini gitu. Jadi yang Harusnya. nggak begitu nggak usah. Advice buat teman-teman yang masih main dating apps biar nggak ketipu, biar apa segala macam gitu. Kalau dari gue, advice-nya pertama ya bio tuh harus lo baca benar-benar.
kedua jangan langsung ke sirep sama foto sih sebenarnya. Kembali ke catfishing, jadi kayak ya ketemu aja dulu. Gak usah yang kayak aduh kalau belum deket nggak mau ketemu, kalau belum cocok nggak mau ketemu. Mending lo belum cocok lo ketemu, begitu ketemu kan lo bisa men-screening nih, ini orang mau nipu beneran wujud aslinya, terus udah gitu pembunuh atau bukan, psikopat atau bukan, kan lo Biar bisa serem menilai ya. dari first impressionnya dulu. Ya seenggaknya kita harus cari tahu dulu lah orangnya. Kalau misalnya lu nggak mau langsung ketemu, boleh video call kok itu ya kan, banyak banget caranya. Video call, telepon, sleep call juga boleh. Nah, kalau misalnya dari suara nyaman, baru ya itu tadi ketemu gitu. Setelah ketemu juga nyaman, berarti lu udah cocok gitu. Nah di jalan itu, dan usahain kalian menjadi diri kalian sendiri gitu. Jangan terpaksa buat jadi orang lain untuk menyenangkan hati orang lain gitu. Betul. Karena itu tersisa dong gitu kan. Love yourself lah. Menurut pengalaman sih kalau menurut gue kayak background check deh yang lebih dalam gitu kan, kayak make sure urusannya udah tuntas, urusan dengan siapa itu udah tuntas, dia nggak lagi pacaran atau apapun. Dan sekarang kayak Gak suami orang. iya bener, nggak suami orang, Gak istri terus orang. udah bener-bener di state yang mereka single. Terus ya udah gitu kan, cara make sure-nya ya gue nggak tahu juga. Kalau gue tahu gue udah punya pacar sekarang. Butuh mata-mata kayaknya. Kalau kalian butuh mata-mata, kita bantu. Sebenarnya mungkin advice-nya udah disampaikan sama senior dating apps. Anjing kesannya gue ini ya. Kan lo masternya malah anjing. Tapi kalau ngomongin dating apps itu benar-benar kan banyak ya, kalau cowok tuh biasa satset ya, kayak minta nomor atau apa segala macam. Jangan usahain lo yang minta nomor dia duluan, atau dia ngasih nomor lo dulu, dia ngasih nomor dulu terus lo get contact. Oh, bisa juga tuh. Iya. Benar. Kalau ada yang mencurigakan udah deh, bye. Saran dari kita sih untuk podcast kali ini yang membahas Dating di era digital. sulit juga ternyata. Sulit. Kita belum ada yang berhasil, guys. Jadi makanya kayak kok ada solusi? Ya emang belum ada. Lagian, ngapain juga sih kalian mencari solusi di orang titik ini? Jangan lupa di-subscribe. Like, share, and subscribe. Bye-bye.